Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Saputra di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Ruang ngobrol asik namun penuh makna. Suara kita adalah masa depan bangsa. Pada episode kali ini kita akan berbincang hangat satu tema yang sangat menarik dan fundamental untuk bisa kita ulik bersama di ruang podcast ini, yaitu temanya yang politik uang dan suara hati. Tentu untuk ngobrol asik dan menarik tentang ini, kita sudah hadirkan dua tamu, dua narasumber yang sangat spesial hari ini. Ada dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat, ada Ibu Aliatullah SHMH. Beliau merupakan Ketua Divisi Pengawasan dan Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Apa kabar Ibu? Selamat Baik. datang. Baik Iqbal, makasih. Apa Rungansia sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, Ibu. Satu lagi ada tamu spesial kita dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat. Ada Ketua Bawaslu, Bapak Hairudin ST. Apa kabar Bapak? Selamat datang. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya Pak. Tentu menarik ini Pak. Satu tema yang kita angkat pada podcast episode kali ini yaitu politik uang dan suara hati Pak. Langsung saja ini Pak ya. Kita tanyakan ini ke Punggawah dari Bawaslu sebagai pengawasan dalam pemilu dan pemilihan Pak. Dari perspektif ini Pak, KPU ataupun Bawaslu ini Bu, apa sebenarnya yang membuat politik uang masih menjadi masalah serius di setiap pemilu dan pemilihan? Mungkin dari langsung ke Bawaslu ini aja kita tembak. Karena Bawaslu ini CCTV berjalan dalam proses pemilu dan pemilihan ini. Betul. Silakan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Memang money politik ini atau politik uang ini dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada selalu saja menjadi persoalan yang dibicarakan oleh seluruh masyarakat. Sebenarnya lebih kepada perilaku. Money politik ini adalah perilaku. Nah, perilaku ini tentu saja ada yang membawa dan ada yang menerima. Nah, ini persoalannya. Kemudian money politik ini kita berharap untuk tidak menjadi budaya. Nah, kalau berkaca pada pemilu yang lalu itu bahwa berbagai lembaga survei menyiratkan terdapat cukup besar sisi pragmatis pemilih kita di Kabupaten Sumbawa Barat. Itu menjelaskan bahwa money politik ini masih menjadi momok yang mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik. Nah, harapan ke depan ini tentu saja ini harapan pertama bahwa money politik ini tidak menjadi budaya. Tidak menjadi budaya. Baik oleh peserta pemilu atau kemudian masyarakat kita pemilih. Kalau sudah menjadi budaya, ini kan repot urusannya. Dunia pemilu ini kalau menjadi budaya. Nah, ini peran para pihak ini, baik kita penyelenggara pemilu yang sudah diberi kewajiban oleh negara dan seluruh pihak yang ada di wilayah masing-masing, wilayah kekuasaan masing-masing, untuk bersama-sama bergerak. Bagaimana supaya sisi pragmatisme pemilu ini kemudian tidak menjadi akar budaya gitu dan tidak menjadi budaya. Nah, tentu saja para pihak ini harus bergerak kolaboratif sebenarnya. Saya kemudian kalau berkaca kepada pemilu yang lalu belum ada satupun partai politik pimpinan tertinggi atau pimpinan wilayah partai politik yang menyerukan kepada seluruh calonnya agar tidak melakukan praktek-praktek di luar ketentuan peraturan perundangan. Itu yang getol menyuarakan yang begitu itu kan kita aja ini, penyelenggara pemilu gitu kan, masyarakat, demokrasi. Nah,
Kalau masyarakat yang kemudian geli terhadap proses money politik, gitu kan, Ya. berarti mereka ini sesungguhnya dipaksa untuk apa namanya berada pada sisi pragmatis. Maka kalau kita melihat siapa pelakunya, ya kita ini. Maka berharap ke depan ini lebih baik. Tentu saja kerja kita bersama ya, partai politik, kita penyelenggara pemilu, tokoh agama semua. Itu kewajiban kita mungkin di apa ya, penyelenggara pemilu, dan perlu kerja sustain, kerja yang terus menerus kita dalam menciptakan pemilih cerdas. Itu yang penting sebenarnya. Karena pemilih cerdas ini kita berharap dia mampu menangkal sisi pragmatis masyarakat ini dengan cara-cara yang lebih apa namanya stop gitu kan. Maka Bawaslu KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dalam penyusunan program kerja di paruh antara tidak ada penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu mungkin lebih baik kita mengarah kepada membangun pendidikan kecerdasan pemilih ya, terutama pemilih pemula, agar ke depan mereka mampu menjadi pionir dalam apa namanya membantu penyelenggara pemilu mensosialisasikan pemilu apa namanya pencegahan money politik. Itu dari perspektif Bawaslu Pak ya. Tapi kita ingin dengar juga dari perspektif KPU sebagai teknis penyelenggaraan ini. Kebetulan yang hadir ada Ibu Alia ini sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Kira-kira Ibu, menurut Ibu dari perspektif KPU ini gimana Ibu? Money politik atau politik uang ini istilah yang muncul pada momentum pemilihan atau pemilu ya. Pemilihan. Buat saya ini sungguh sangat mencederai proses demokrasi. Hilang kehormatan demokrasi karena perilaku ini. Ancaman kalau ini tidak bisa kita cut, mungkin entah nanti pola penanganannya diperbaiki, pengawasan kita juga kita tingkatkan, ya ancaman terburuknya makin memperburuk proses demokrasi dan hasilnya juga akan lebih buruk. Kita ingin lebih dalam lagi di Bang Heru, Pak Heru, ancaman dan pola politik uang yang ingin kita ulik. Berdasarkan pengalaman Bapak di Bawaslu, bagaimana politik uang polanya Pak berkembang di masyarakat dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan Pak? Apakah makin sulit untuk dicegah dari sisi Bawaslu-nya ini Pak sebagai badan pengawas pemilu ini Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Politik uang ini dinamikanya terus bergerak. Dulu mungkin di tahun-tahun pemilu awal di Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, orang itu cukup barter, kayak barter gitu. Barter barang, barang. Yang mungkin barangnya barang konsumtif kan, yang habis pakai itu bukan jilbab, bukan baju ya, sembako. Nah, dan mungkin kalau transaksi modalnya, transaksi money-nya itu berupa uang cash. Kalau sekarang berkembang pesat ya. Bisa deposit, bisa transfer bank, bisa pakai QRIS, bisa pakai segala macam yang bisa pakai dana. Nah ini kemudian memberi batas ruang kepada kami sebagai pengawas pemilu untuk mendeteksi. Nah dinamika ini dimanfaatkan oleh aktor money politik ini untuk menyiasati kekosongan ruang di peraturan perundangan. Aktornya ini siapa? Tentu saja aktornya itu adalah calon. Tidak lebih tidak bukan aktornya peserta pemilu Pak atau peserta pemilihan. Peserta pemilu itu adalah aktor tunggal money politik. Maka kalau tidak ada perintah dari peserta pemilu, maka tidak ada money politik. Proses itu tidak ada sampai ke bawah, Pak. Sampai ke masyarakat uangnya dapat itu. Tidak ada uang. Karena mereka butuh itu. Nah, psikologi pemilih ini kan yang diganggu oleh soal-soal yang begini. Kan? Kalau merunut sejarah sebenarnya di KSB ini pernah ada satu masa di paruh awal pilkada, Pak. Di pilkada 2000. Pilkada dan pileg. Pileg. Di Kabupaten Sumbawa Barat. Orang memilih calon itu betul atas personality pribadi suara dan hati.
dia tahu dia siapa, dia kenal dia siapa, dia tahu kemampuannya gitu. Jadi milih tanpa money politik yang benar. Tidak ada money politik Wah, saat itu. betul. Nah, dan itu muncullah Pak Manimbang Haryadi yang datang dari Jakarta, nggak Iya. kenal orang KSB itu, nggak kenal. Tapi mereka memilih karena dia tahu sosoknya, Dia tahu cerdas, kapasitasnya. kredibel, ya kan? Muncullah Pak Mustaq. Saat itu Ya. kami bangga menjadi masyarakat dan kami jadikan mereka itu tokoh, bahwa mereka betul bagian dari orang-orang terpilih saat itu. Ya. Di mana prosesnya kami memandang itu cukup apa namanya tidak kotor, Tidak kotor tidak proses tidak ada proses manipulatif, pilek itu. murni memilih karena Suara hati, attitude ya. personal mereka Ya. yang baik. Nah, kemudian money politik ini bergeser, apa nama cara itu bergeser kemudian sebenarnya akibat dari perilaku orang-orang yang terpilih menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin ini. Nah, mereka muncul dari orang yang tidak punya pekerjaan, punya basis ekonomi baik, punya ruang keluarga yang banyak, komunal cukup besar, tidak punya pekerjaan, dan rata-rata hidupnya santai saja. Nah, jadilah anggota DPR, jadilah pemimpin, kemudian stylenya berubah. Ya. Media sosial posting tidur hotel mewah, makan restoran wah, tapi rakyatnya makan di pematang sawah. Nah, sehingga timbullah stigma pemilih bahwa orang kita kasih mereka kerjaan, gaya-gaya berubah gayanya, sehingga besok bilang kalau mereka minta lagi kita milih, oh dia harus bayar kita karena dia sudah hidup mewah. Begitu. Nah, ini saya sampaikan ini bukan atas dasar asumsi pribadi, tetapi hasil kita berdialogis dengan masyarakat yang karena mereka geli sesungguhnya melihat tingkah-tingkah pemimpin ini, sehingga pada paruh kejenuhan mereka menyampaikan kalau mereka minta lagi dia harus bayar ke kita, harus bayar ke kita. Ini kan berarti itu soal perilaku sebenarnya. Dulu yang sering ngopi-ngopi bareng masyarakat, duduk santai tanpa jeda, begitu jadi anggota DPR harus dipersilakan duduk di depan, lebih terhormat gitu ya. Karena sebutannya gitu. Nah, ini soal-soal psikologi yang kemudian apa namanya menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat kita bahwa oh dia sudah hidup mewah, dia sudah kaya raya, gitu kan? Loh kami tetap saja jadi begini, tetapi besok dia akan datang minta lagi ke kami. Nah, maka itu dia harus bayar. Nah, perilaku ini yang kemudian kita rubah, bahwa kita mau memunculkan stigma di masyarakat itu bahwa menjadi wakil rakyat itu adalah apa namanya pengabdian, bukan ladang pekerjaan. Jadi orang nggak punya pekerjaan jadi anggota DPR tiba-tiba gaya hidup berubah. Jadi itu ladang pengabdian. Nah, ini kita selalu saya sampaikan ke teman-teman pemilih pemula di dialog-dialog non formal misalnya bahwa kita bersama-sama bergerak kepada bahwa menjadi wakil itu adalah pengabdian, bukan ladang pekerjaan. Jangan orang yang sudah pernah tugas di mana-mana, yang sudah dalam studi di Indonesia ini udah ustur mereka itu sudah tidak layak karena mereka pensiun. Pensiun itu sudah distudi oleh negara, umur segitu itu sudah tidak bisa produktif. Tetapi masyarakat kita masih mengakui bahwa orang yang pensiun itu produktif. Loh, bagaimana mereka sekarang di banyak-banyak media sosial menggambarkan tidur di ruang sidang, kan? Itu berarti dia sudah tidak produktif. Nah, tetapi masyarakat kita di Sumbawa Barat ini yang purna tugas ini masih dianggap produktif. Padahal studi negara itu bilang umur segitu itu sudah tidak layak untuk berpikir keras. Nah, wakil rakyat ini, pemimpin ini orang yang berpikir keras. Jadi coba kita sama-sama bergerak. Ini bukan apa namanya? Ini bukan provokatif. Ini hasil apa namanya? Dialog dengan para pihak yang kemudian mau bahwa pemilu ke depan ini menghasilkan produk-produk. Itu dari pola transaksi ancaman politik uang dari sisi bawah. Kita juga ingin dengarkan dari sisi KPU ini, Bu. Mungkin Ibu bagaimana melihat pola politik uang
yang terjadi di pemilu dan pemilihan? Iya, seperti kata Ketua Bawaslu, faktor tunggal politik uang ini adalah peserta pemilu. Sebenarnya negara sudah cukup hadir dengan ancaman sampai pemecatan peserta pemilu. Tapi semakin kesini semakin mengejutkan. Oh ternyata sudah transaksinya itu tidak lagi manual, Iya. digital. Digital. Nah, Tidak digital. dilihat, tidak kasat mata. Anda gitu kasat ya. mata dalam bentuk pembayaran belanjaan Iya. barangkali, check out Bisa barangkali. kiris sekarang ya. Bisa kiris, bisa transfer dan sebagainya. Iya. Saya melihat ini kalau saya bandingkan dengan pemilu dulu yang orang pemilih atau peserta pemilunya masih dengan integritas tinggi, Iya. pemilih dengan suara hati, apakah ini juga bisa jadi pengaruh dari sistem pemilu kita yang terbuka sekarang? Jadi persaingan itu sudah tidak lagi antar partai, tapi antar caleg internal partai. Dengan sistem sekarang, para peserta pemilu itu sangat mungkin dan sangat leluasa berinteraksi dengan pemilih. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kalau kita mau sorot sisi positifnya, seharusnya kesempatan interaksi yang terbuka ini harusnya peserta pemilu itu mengambil kesempatan ini untuk meyakinkan pemilih, inilah saya, Iya. buka diri, ini saya dengan segala kelebihan saya, kelayakan saya untuk dipilih menjadi wakil rakyat, ya, menjadi bupati, gubernur, presiden dan sebagainya, ya. Inilah saya. Sehingga saya melihat dengan semakin nasibnya money politik ini, jangan-jangan peserta pemilu ini tidak cukup pede, gitu ya. Tidak cukup pede. Nah, kalau berangkat dari apa tadi kesannya Ketua Bawaslu bahwa mereka itu dari background macam-macam, ya. Jadi wajarlah. Tidak semua barangkali berangkat dari orang yang terlatih dengan komunikasi publiknya, dengan pelayanan sosialnya, sehingga tidak cukup terlatihkah menjadi perwakilan rakyat, menjadi pemimpin daerah, sehingga hal-hal yang mempercepat jatuhnya pilihan pemilih itu, ya salah satunya dengan itu. Uang gitu kan, dengan uang. Dengan transaksi ini kalau saya ini adalah cara yang menghalalkan segala cara. Kalau saya pribadi peserta pemilihan atau pemilu yang menempuh cara ini, maka pesan saya mereka itu tidak cukup percaya diri. Tidak fair. Tidak fair. Mereka ini adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara. Jadi buat saya kesimpulannya tidak baik personalitinya, menjadi tidak layak dipilih, ya. Karena ini kan idealnya ya, begitu wakil rakyat itu maka itu adalah tokoh. Tokoh itu harus mampu memberikan keteladanan kepada masyarakat. Representatif dari masyarakat. Mereka itu adalah representatif dan harus menjadi pioner bagi kita semua. Jadi perilaku, attitude itu ya, kesimpulan jadi personalitinya harusnya terjaga. Tapi kalau memulai karirnya dengan cara maaf gampangan seperti itu, maka buat saya ini adalah juga mengkhawatirkan kalau orang-orang seperti itu terpilih menjadi wakil rakyat atau menjadi pimpinan kita. Begitu. Seru ini Pak ya. Terkait tadi disentil bahwa secara regulasi peraturannya sudah ada. Nah, tapi regulasi versus praktiknya ini mungkin yang berbeda, Pak. Aturan hukumnya sudah jelas nih, Pak ya, di Perbawaslu, bagaimana menangani politik uang, terus sanksinya sudah jelas, tapi praktiknya masih saja muncul, Pak. Kira-kira faktor utamanya dalam penanganan politik uang ini bagaimana di Bawaslu? Kalau berbicara pemilu dan pilkada berangkat pada apa namanya, siapa yang terlibat di situ, ya. Kalau pemilu misalnya partai politik, tentu saja kalau mau bersih, kita awalnya itu dari partai politik. Mekanisme pengkaderan di partai politik itu saya pikir jelas. Cuman aplikasinya yang kemudian cenderung tidak jelas. Nah, tidak ada mekanisme kompetitif di situ, di mana calon yang akan diusung oleh partai politik dipertarungkan, diadu secara ide gagasan.
sejauh mana mereka mampu untuk menerjemahkan kepentingan masyarakat itu ke dalam ruang politik mereka dan DPR nantinya. Harusnya partai politik itu membuat sebuah skema rekrutmen calon yang nilai kompetitifnya lebih bagus daripada nilai popularitas. Sehingga muncullah orang-orang yang punya kapasitas baik untuk menjadi calon pemimpin ini. Tentu dari partai politiknya. Nah, kemudian kita berangkat ke undang-undang pemilu. Nah, ke depan undang-undang pemilu yang akan dibahas di dalam Badan Legislatif tahun 2026 ini, kami penyelenggara pemilu ini berharap agar seluruh dinamika lokal yang ada itu masuk ke dalam ke dalam norma di dalam ketentuan undang-undang pemilu atau pilkada. Karena apa? Di berbagai wilayah itu bisa jadi norma lokalnya berbeda. Di kita, di Papua, berbeda. Nah, ini kan akar persoalan kemudian mengapa ada hiruk pikuk di dalam proses pemilu yang sudah berkali-kali kita laksanakan dari tahun ke tahun. Karena adaptasi undang-undang terhadap lokal, tata nilai lokal itu masih tumpang camping. Ada yang diakomodir, ada juga yang tidak diakomodasi di dalam ketentuan undang-undang. Itu soal pertama. Yang kedua, banyak norma yang kosong di dalam ketentuan undang-undang. Apa itu? Kalau soal begini, ketentuan money politik di dalam kampanye misalnya, tidak di dalam undang-undang itu tidak mengatur ketentuan money politik di PSU. Di PSU tidak ada. Coba suara ulang, pemungutan suara ulang. Kan itu ada masa jeda kampanye itu. Jeda setelah itu. Sambil penyiapan ini kan seluruh elemen negara ini bergerak. Peserta pemilu ini bergerak untuk kemudian mencari dukungan. Nah, di situ terjadi kekosongan hukum. Bahwa tidak ada ketentuan hukuman, larangan terhadap money politik yang dilakukan di dalam proses pemungutan suara ulang. Nah, ini ke depan ini sudah kita juga kasih input, kasih masukan misalnya. Di Sumbawa Barat tidak ada PSU kemarin. Tidak ada. Di Sumbawa tahun 2024 ya 2024 pemilu. Ada PSU, tapi money politiknya sampai dipidana ya. Karena ada yang pidana kan? Pidana. Pelakunya. Padahal di ketentuan undang-undang pemilu tidak ada. Tetapi itu menjadi jurisprudensi. Bahwa ada ketentuan pengadilan, putusan pengadilan yang menjelaskan bahwa money politik di ruang PSU itu adalah sama buruknya dengan yang reguler. Ini satu. Kemudian banyak perbaikan lain, terutama mengadaptasi dinamika gaya politik uang ini. Gimana? Yang dulu manual, yang ketentuannya uang berupa barang. Sekarang uang dalam bentuk transfer juga money politik. Jadi mengadaptasi praktek. Pemutahiran gaya berpolitik politik uang sekarang ini kan berbagai macam. Harusnya undang-undang itu juga mengkuptasi ruang itu bahwa nggak boleh money politik itu dengan cara dan bentuk apapun. Jadi jangan spesifik barang, uang cash yang bisa. Jadi harus update ya sesuai dengan perilaku kekinian. Undang-undang itu kan begitu, dia dinamis, menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Kemudian dari sisi pelaku, kalau di ketentuan undang-undang pemilu dan pelakunya tim kampanye. Kalau luar itu boleh. Nah, praktek yang terjadi sekarang ini yang sulit kemudian Bawaslu tindak, pelakunya itu bukan calon. Bukan juga tim sukses atau tim kampanye. Siapa itu? Orang per orang yang justru ikatannya nggak jelas dengan calon. Kalau dia bilang misalnya orang per orang loh, saya bukan pendukungnya dia, tapi saya bagi punyanya dia. Loh, saya kan cuma simpati, asal aja bagi. Apa yang mau kita bilang? Maka undang-undang harus bergerak lebih dinamis bahwa siapa saja orang yang melakukan money politik itu adalah dia salah. Karena dia menyokong terjadinya pelanggaran di dalam
proses pemilu. Nah, itu kemudian yang menyulitkan Bawaslu dengan segala rentetan kewenangan yang besar diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan. Karena begitu kita bawa ke meja pembahasan, kita soal apa namanya norma per norma, kita terbentur pada soal siapa dia, siapa pelaku. Kemudian pembuktian kita di Bawaslu ini juga tidak diberikan ruang untuk kita alat bukti. Kalau dia belum masuk kerana pro justisia, tidak punya kewenangan paksa kami di Bawaslu ini. Hanya meminta. Lo uang yang kita diberikan, misalnya dalam bentuk uang, diberikan oleh calon kepada orang. Nah, setelah diberikan, dia pakai uang lain yang dipegang, maka dia bilang, ini bukan uang yang diberikan. Uang yang diberikan itu sudah saya pakai. Tidak juga dapat dijadikan alat bukti. Karena yang jadi alat bukti itu yang nyata. Kemudian sisi akumulatif dalam pembuktian. Money politik itu bisa masuk politik, pelakunya harus terdaftar sebagai, nah, di situ harus ada stiker atau atribut lawan. Ada barang, ada penerima. Ada juga saksi. Berarti baru bisa ditindak oleh Baru bisa. Bawaslu. Sisi ini kemudian dinilai akumulatif. Tidak boleh selesai. Bagaimana kalau orang kasih? Kan kamu tahu calonnya A. Ya. Lah, ini uangnya. Stikernya nggak saya kasih. Itu di depan kita. Ya. Kita tindak betul, tetapi secara pembuktian lemah. Karena apa? Akumulatif syarat ini yang kemudian Tidak semua syarat itu terpenuhi berarti. Tidak semua. Berarti Nah, itu tempat anoknya ya, lemahnya. singkatnya ruangnya. Singkatnya bahwa betul Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini sudah sedemikian bagus ya, tetapi perlu kemudian dilakukan beberapa perbaikan, terutama mengakomodasi tata nilai lokal, kemudian tata cara praktek money politik terbaru, kekinian. Kira-kira begitu. Seru ini Pak. Nah, tadi udah disampaikan bahwa aktor itu peserta pemilu atau pemilihan. Nah, yang disasar ini kan Pak pemilih Pak, masyarakat atau bagaimana masyarakat ini menerima budaya menerima ini Pak. Kenapa sebagian masyarakat itu Pak masih menerima uang? Ya. Nah, padahal dia udah tahu dia maaf Pak, ini dia disogok gitu untuk dapat memilih. Tapi kenapa dia harus menerima dan pendekatan apa Pak yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ini? Iya, itu tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa sebab kemudian orang ini meminta untuk diberikan sejumlah uang, kan? Tadi saya sebut perilaku calon atau perilaku pemimpin yang kemudian memaksa orang untuk bertransaksi dengan mereka. Karena frame mereka, saya harus bertransaksi dengan masyarakat itu karena saya tidak mampu mendekati. Nah, saya tidak lagi sebaik sebelum saya menjadi anggota DPR. Ya. Dulu waktu saya sebelum jadi anggota DPR, saya sanggup duduk di mana-mana dengan masyarakat itu. Sekarang ini saya sibuk, status sosial saya sudah tinggi, saya tidak lagi cukup nyaman untuk. Nanti kalau saya datang itu baru saya beli. Itu baru saya nyaman, harus saya bawa buat tangan. Saya ketemu masyarakat itu supaya saya bisa ngomong lagi. Sebenarnya lebih kepada apa namanya ya? Apa yang disebut itu tadi gue? Perilaku. Mental. Nah, masyarakat ini berada pada posisi yang dipaksa untuk menerima. Karena apa? Ada praktek di mana masyarakat tidak menerima. Yang saya sebut tadi itu, pemilu awal. Tuh, tidak ada uang beredar di KSB itu. Tidak ada orang yang bilang, oh saya pilih dia, harus ada ini, ada. Tidak ada. Nah, berarti itu masyarakat dalam posisi dibiarkan oleh pemimpin, oleh calon ini untuk memilih siapa yang menurut mereka terbaik. Nah, periode-periode kemudian itu masyarakat juga dipaksa untuk memilih siapa yang lebih baik setorannya kepada mereka karena perilaku ini Lebih banyak orangnya. perilaku ini. Itu sebenarnya. Baik. Nah, jadi salah satu cara kemudian itu mengembalikan sisi apa namanya
sosial masyarakat ini bahwa memilih pemimpin itu bukan soal 500, 1 juta. Tapi ini soal memilih pemimpin karena dia adalah wakil. Tetapi wakil ini juga harus cukup syarat untuk menjadi wakil. Cukup syarat. Loh, saya kuliah baik-baik, S2. Ya. Dan calon-calon teman-teman yang lain semua sarjana. Wakil rakyat, pakai kuliah nggak tahu di mana tiba-tiba sarjana. Ya. Loh, pantas nggak dia jadi wakil? Nah, karena ketidakpantasan ini yang membuat mereka tidak pede seperti kata Bu Haja. Sehingga mereka, supaya mereka pede, mereka beli. Pede. Dan masyarakat tahu, mereka juga tidak cukup syarat untuk menjadi wakil saya. Jadi paksa saya untuk pilih dia, kasih dia duit. Karena kalau dirunut kemampuannya, nggak cukup jadi wakil. Loh, S2 masa diwakili oleh sarjana yang nggak jelas kuliahnya? Kan keberatan kita. Bagaimana meyakinkan Ibu Alia untuk memilih saya sebagai wakil? Saya S1 misalnya, saya kuliah nggak tahu di mana. Tiba-tiba saya sarjana, Bu Alia S2. Pilih saya, Bu Alia. Sulit Bu Alia memilih saya, karena apa? Dia nggak tahu kapasitas saya, karena kapasitas dia lebih tinggi dari saya. Saya wakili dia. Satu hal yang mungkin paradok ya, agak lucu. Yang diwakili lebih cerdas daripada yang mewakili. Nah, sehingga masyarakat dipaksa untuk memilih karena calon ini tidak cukup punya kualitas semua. Jadi siapa-siapa sudah yang datang dan kasih saya dulu, saya pilih dia. Karena kalau melihat sisi kemampuan, nggak ada yang mampu. Ya. Jadi saran terbaik saya adalah kalau mau jadi wakil rakyat, persiapkan diri untuk berstandar wakil. Supaya nggak lagi money politik. Pantas. Ya, memantaskan Bangun, diri. Kerennya gitu. Memantaskan diri untuk menjadi wakil. Supaya nggak lagi persoalan meminta untuk dipilih karena saya punya uang, tapi saya mampu. Jadi pertarungannya adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan, bukan pertarungan jumlah rupiah. Bukan tentang entitas, tapi tentang kualitas, kapasitas dan kualitas. Itu dia, itu bisa. Baik, itu dari sisi pandangan Bawaslu. Saya ingin dengar dari sisi pandangan KPU ini sebagai teknis penyelenggaraan. Kira-kira gimana itu tentang budaya masyarakat menerima? Iya. Ya. Kalau saya lihat berdasarkan informasi yang saya dapat, bukan lagi alasan kemiskinan. Ya, karena penerima ini bukan kategori miskin semuanya ya. Ada kategori bahkan juga berpendidikan, ekonomi menengah ke atas, masih juga menjadi bagian dari money politik. Sehingga kesimpulan saya ini adalah soal mental kita yang sakit. Mental kita yang sakit. Sudah perilaku ini sudah tidak lagi dijaga. Sudah tidak peduli ilah kalau kita bilang ya. Sudah nilai-nilai ini sudah apalah, apalagi regulasi dengan ancamannya tadi banyak ruang kosongnya menurut Ketua Bawaslu gitu. Yang kita pun malu itu sudah hampir tidak ada. Nah, jadi ini soal mental, semua yang terlibat dalam money politik ini menurut pribadi saya mental ini harus dipulihkan lah, sedang sakit ya. Nah, kalau ini soal mental, maka tidak lagi seberapapun ancaman regulasi, gitu ya, berapapun langkah pencegahan dan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu, kalau mental sakit selalu aja ketemu cara. Contohnya ya, yang kalau di regulasi yang bisa ditindak adalah mereka ada peserta dan tim. Yang bergerak itu bukan tim. Bukan yang termasuk yang disusur oleh regulasi dengan ancaman money politik. Nah, jadi orang-orang yang di luar itu sehingga tidak kena dengan aturan ini. Ya. Tidak masuk dalam tim sukses. Yang gerakan itu siapa? Nah, yang gerakan orang yang akan mengambil manfaat dari money politik. Bisa saja pesertanya nih, Pak Heru ya, atau bahkan dari informasi saya dapat investornya. Ya, ternyata proses-proses ini dianggap investasi ya. Nah, jadi orientasi orang untuk menjadi wakil rakyat atau kepala daerah ataupun
walau alam ya, sampai kepada tertinggi gitu ya. Apakah benar niatnya itu untuk menjadi wakil, menjadi kepala, atau semacam untuk kelas sosial, atau bahkan lebih buruk lagi, ini adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan dengan plusnya itu adalah sebagai tokoh rakyat dengan kehormatan yang melekat, gitu ya. Jadi ketokohannya kah yang dicari, gitu ya. Sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, hal-hal kecurangan itu sampai harus dilakukan, sebegitunya kah itu orang minat sampai mengabaikan nilai. Sampai saya berpikir, begitu pentingkah posisi kehormatan kelas sosial itu, sehingga sampai mengabaikan nilai-nilai untuk menuju posisi itu. Karena buat saya, ini nilai kita sudah sangat tergerus. Kesimpulan saya, mental kita ini sakit. Mental sakit. Jadi, kalau mau meretas ini ya, kita pulihkan mental. Insya Allah lah ya, pelan-pelan. Dengan intervensi regulasi, dengan ruang-ruang kosong tadi itu yang harus perbaikan-perbaikan aturan yang update ya, termasuk input transaksi money politik yang sudah tidak lagi dalam bentuk uang barang secara manual, tapi sudah digital gitu kan. Terus mungkin dilebihkanlah kewenangannya Bawaslu barangkali gitu kan, atau kumulatifnya itu mungkin diganti dengan cukup salah satunya terpenuhi barangkali gitu ya. Ini memudahkan dalam penindakan ya, sehingga ya praktek-praktek ini pelan-pelan bisa diminimalisir sampai dengan zero, sambil plus mental kita ini kita pulihkan sedikit demi sedikit. Ya, harapan saya seperti itu, Iqbal. Semoga saja, sehingga kedaulatan demokrasi kita ini bisa kita betul-betul raih, lebih bermartabat lah, sesuai dengan harapan kita semua. Baik, ini seru, ini kita ulik. Tapi bagi pertanyaan penutup ini Pak, Bu, harapan dan aksi bersama kita sebagai penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, saya ingin apa pesan Sia untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat pada pemilih pemula, untuk baik pemilih secara umumnya, untuk bagaimana money politik ini bisa tidak terjadi lagi di pemilu dan pemilu. Sebagai penutup ini Pak, perjumpaan kita Pak. Oke. Saran saya kepada seluruh masyarakat kita di KSB agar menghindari money politik ini menjadi budaya. Jadi seluruh kita berharap agar ke depan bagaimana kemudian menciptakan pemilih cerdas jauh lebih strategis daripada melakukan hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat. Pemilih cerdas ini kita berharap mampu merubah paradigma pikir masyarakat kita agar melihat sisi money politik itu adalah sebagai sebuah ancaman. Itu yang pertama. Kemudian berharap lagi calon-calon anggota DPR yang akan berkompetisi di 2029 ya, mencukupkan diri untuk menjadi calon secara syarat menjadi. Yang kemudian kompetisinya adalah kompetisi ide gagasan, bukan lagi kompetisi. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian tentu saja dari sisi pemerintah dalam penyusunan regulasi pemilu dan pilkada. Nah, ke depan ini mungkin lebih baik supaya mampu memberi ruang yang kecil sekali terhadap dugaan dari untuk money politik ini, agar kita bisa bangga menjadi penyelenggara mampu menciptakan pemilu yang bersih. Nah, memang paru-paru akhir kita ini mungkin di beberapa wilayah sudah berada yang menjadi angka atau bahkan ditutup ya. Tetapi di KSB ini di satu NTB ini menyatakan bahwa KSB ini gila money politik. Gila. Dan sangat besar. Paling besar itu di KSB. Paling besar di KSB. Sehingga pertanyaan itu ditujukan kepada kami di bawah.
money politik di KSB itu kan gila-gilaan, masa nggak terbuka? Nah, ini soal regulasi sebenarnya, soal regulasi yang saya sepakat untuk kemudian memberi ruang yang lebih stop, ya, lebih ringan kepada Bawaslu dalam penegakan hukum terkait dengan money politik. Nah, yang terakhir adalah berharap pada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang tidak kemudian berpikir bahwa memilih itu karena soal berapa rupiah, Soal amplop, bukan soal soal amplop. Tetapi memilih pemimpin itu adalah soal kapasitas dan kapabilitas yang kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu penutup dari Bapak. Kira-kira Ibu, apa pesan yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat Sumbawa Barat, pada teman pemilih untuk dapat menolak politik uang di pemilu dan pemilihan berikutnya, sebagai penutup dari Ibu? Oke, baik. Kepada siapapun yang peduli pada proses demokrasi, tidak mampu nih mencegah money politik satu kabupaten, seluruh masyarakat, tapi minimal pastikan diri kita tidak menjadi bagian dari money politik, tidak menjadi pelaku. Kalau yang bersangkutan adalah calon wakil rakyat atau calon kepala daerah, maka mari pantaskan diri. Sehingga kami pemilih ini berharap diwakilkan, berharap dipimpin oleh yang bersangkutan. Karena apa? Sangat pantas. Pantas itu bukan dari hanya kualitas, personality sampai ke dengan attitude-nya. Paketannya itu pantas. Ya. Sehingga masyarakat berharap. Nah, kalau sudah seperti itu, maka antusiasme masyarakat yang berharap dipimpin oleh orang yang berkualitas ini, maka bisa saya memilih tanpa uang. Ya, kalaupun ya hal ini tidak terjadi kepada siapapun masyarakat yang berharap proses demokrasi ini terhormat, berdaulat, pastikan diri tidak menjadi pelaku, baik penyalur ataupun penerima. Insya Allah uang, penghasilan dalam apapun bentuknya, kalau itu didapatkan dari praktek curang, maka pasti tidak akan membawa pada kebaikan. Itu pasti. Jadi, saya berharap semoga kita semua terjaga, sehingga proses pemilihan dan pemilu ke depan ini, kedaulatannya pun terjaga. Terima kasih. Itu penutup dari perjumpaan kita ini, bahwa kalau berbicara tentang money politik ini seru dan mungkin butuh waktu yang sangat panjang, Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu kita cukupkan, Ibu. Terima kasih sudah hadir di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Alia sudah hadir. Dan untuk teman pemilih, itu seru sekali obrolan kita hari ini. Ternyata soal politik uang itu bukan sekedar amplop dan ajakan untuk memilih, tetapi soal bagaimana kita menjaga harga diri dan masa depan bangsa kita. Terima kasih. Tetap ikuti episode berikutnya di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Ruang ngobrol asik namun penuh makna. Ingat, suara kita masa depan bangsa. Saya Muhammad Iqbal Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.